Halo semuanya para sahabat dan kelas 10 IPA. Lagi-lagi dengan saya Tio MF. Kita akan membahas materi fisika tentang usaha dan energi part 1 atau bagian yang pertama. Di sini kita akan membahas energi potensial, kemudian energi kinetik, kemudian hukum kekalahan energi mekanik dan penerapannya. Yang pertama kita bahas adalah energi potensial atau sering disingkat dengan EP. Ingat, yang namanya energi itu merupakan besaran skalar dan satuan dalam SI adalah joule, atau bisa juga nanti satuannya adalah dalam kalori. Tapi kalau satuan dalam SI adalah kita pakai joule. Energi potensial. Energi potensial dipengaruhi yang pertama adalah massa tentunya, atau disimbolkan dengan M. Kemudian yang kedua adalah percepatan gravitasi, atau disimbolkan dengan G. Kemudian yang ketiga adalah ketinggian, atau disimbolkan dengan H. Jadi misalnya ada sebuah benda dengan massa M berada pada ketinggian dari satu acuan, ini acuannya, dengan ketinggian kita sebut tingginya adalah sebesar H. Maka kalau ditanya energi potensialnya adalah, saya pikir sudah tahu semua bahwa EP sama dengan M dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Massa dikali gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Jadi ketinggiannya itu nanti tergantung daripada acuannya siapa. Jadi kalau ini kita ambil di sini adalah sebagai acuan. Gitu. Oke, itulah dia namanya energi potensial. Kemudian yang kedua adalah energi kinetik, atau sering disingkat dengan EK. Oke, kalau energi kinetik ini dipengaruhi yang pertama tentunya adalah massa, kemudian yang kedua adalah kecepatan, atau disimbolkan dengan V. Misalnya ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan V. Jadi ini bendanya dengan massa M bergerak dengan kecepatan V. Maka kalau ditanya berapa energi kinetiknya, sudah pasti tentunya tahu kita semua. Yaitu rumusnya adalah setengah M dikali V dipangkatkan dengan 2. Itulah yang namanya energi kinetik. Kemudian energi mekanik. Atau sering disingkat dengan EM. Ingat bahwa energi mekanik nilainya adalah selalu konstan atau tetap. Jadi energi mekanik itu adalah penjumlahan daripada
energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik. Energi mekanik adalah energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik. Maka kalau ditanya nanti hukum kekekalan energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik air. Ingat, ini berlaku, diingat ya, ini berlaku tanpa gesekan. Jadi hukum kekekalan energi mekanik hanya berlaku jika tidak ada gesekan. Artinya bahwa energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Atau boleh kita tulis bahwa EP ditambahkan dengan EK awal sama dengan EP ditambahkan dengan EK akhir. Oke, itu dia yang namanya energi potensial, kemudian energi kinetik, kemudian energi mekanik. Lalu kalau kita lihat penerapannya, cara menerapkannya, udah misalnya kita lihat dulu pada gerak jatuh bebas. Yang pertama untuk gerak jatuh bebas atau sering disingkat dengan GJB. Oke, jadi ada sebuah benda ini dengan massa M jatuh bebas dengan kecepatan awal tentu sama dengan 0. Oke. Lalu ini kita ambil sebagai acuan. Jadi nanti ada saatnya benda berada, misalnya kita buat di sini, kemudian sampai di tanah, ya. Ini kita ambil misalnya sebagai tanah. Lalu ini kita sebut misalnya di sini titik A, kemudian ini titik B, dan di sinilah titik C. Lalu ini adalah H1 misalnya. Udah, ini adalah H2. Sedangkan ini semua kita sebut adalah sebagai H. Nah, gitu. Maka kalau kita lihat jatuh dari titik A, maka energi potensial di A itu ya tentu sama dengan mg. Tinggi A dari acuan adalah sebesar H, maka dia adalah mgh. Sedangkan kalau EK di A itu sama dengan 0. Maka kalau kita cari energi mekaniknya, mgh ditambah 0 sama dengan mgh. Lalu kalau kita lihat misalnya di titik B, jadi kalau dia di titik B, EP di B sama dengan mg. Jadi mg tinggi B dari acuan berarti H2. Sedangkan untuk EK di B boleh kita pakai dengan setengah mv kuadrat. Tentu kita cari dulu kecepatan di B, tapi boleh juga kita pakai dengan rumus mgh, boleh. Setelah nanti kita masukkan nilai P-nya, maka hasilnya nanti adalah mgh. Nah, mgh siapa? Kita hitung tingginya dari titik jatuh sampai ke titik B. Jatuh dari titik A sampai ke titik B, tingginya adalah H1. Berarti boleh kita buat mgh 1, boleh. Nah, nilainya nanti sama. Itu dia.
Kemudian kalau ditanya energi mekanik, tinggal kita jumlahkan aja ini MgH1 ditambah MgH2. Kita keluarkan Mg-nya, berarti H1 ditambah 2. H1 ditambah 2 sama dengan Mgh, sama dengan energi mekanik di A. Itu pasti. Oke. Kemudian kalau misalnya kita lihat untuk energi potensial di C, tinggi C dari acuan 0. Kemudian kalau kita cari EK di C, setengah MV C kuadrat, boleh. Oke. Nah, jadi boleh juga kita tulis Mg H. H siapa? Dari A sampai ke C, tingginya lah H, berarti kita tulis saja jadi MgH, gitu. Oke, begitu cara mencari energi potensial dan energi kinetik serta energi mekanik untuk gerak jatuh bebas. Itu dia. Saya ulangi tadi bahwa energi mekanik hanya berlaku untuk tanpa gesekan atau licin, seperti itu. Oke ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat dulu pada gerak dilempar vertikal ke atas. Gerak dilempar vertikal ke atas. Nah, jadi misalnya ada sebuah benda dengan massa M, dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0. Nah, nanti dia ke atas. Itu. Oke. Nah, jadi kalau ditanya namanya energi kinetiknya, ya, energi kinetiknya tinggal kita buat aja. Udah, tinggal kita buat energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Dimana nanti untuk mencari V kuadratnya kita pakai dengan rumus apa? V0 kuadrat dikurangkan dengan 2GH pada saat ketinggian berapa? Udah? Atau boleh dengan kita pakai mencari V sama dengan V0 dikurangkan dengan GT pada saat detik keberapa? Seperti itu. Sedangkan kalau mencari energi potensialnya, berarti MgH hanya berapa? Nah, untuk mencari hanya kita pakai persamaannya adalah V0 dikalikan dengan T dikurangkan dengan setengah GT kuadrat. Tinggal masukkan doang, seperti itu. Ya, itu dia untuk mencari energi kinetik dan energi potensialnya. Kalau energi mekanik tinggal jumlahkan aja, seperti itu ya. Oke, kemudian misalnya kalau kita lihat pada gerak dilempar mendatar. Jadi lempar mendatar kira-kira seperti ini. Sebuah benda dengan massa M dilempar dengan kecepatan V0 dari suatu ketinggian, kita sebut tingginya adalah sebesar H. Maka nanti lintasan seperti ini. Oke. Jadi nanti bendanya di sini. Oke, sampai di sini juga boleh. Lalu ini kita buat misalnya titik A. Ini titik B. Lalu nanti sampai di permukaan adalah titik C. Kemudian ini tingginya kita sebutlah inilah H2, sedangkan ini adalah H1. Maka untuk menentukan energinya, kalau misalnya energi mekaniknya, ingat bahwa energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C. Seperti itu ya. Apa tadi rumus mencari energi mekanik? EP ditambah EK. Gitu. Oke. Nah, karena energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B ini seringkali sebenarnya ditanyakan, ya, seringkali ditanyakan. Maka
biasanya diketahui kecepatan fenolnya, kemudian hanya ditanya berapakah energi mekanik di B, ya kan? Ya tinggal masukkan aja energi mekanik di A, orang nilainya kok sama, seperti itu. Atau misalnya berapakah kecepatan di C, ya kan? Kecepatan di C misalnya kita hubungkan aja MA sama dengan EMC, gitu. Ya, seperti itu caranya untuk GDM. Kemudian kalau misalnya kita lihat pada gerak parabola, oke. Jadi pada gerak parabola, misalnya seperti ini adalah sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X. Jadi sebuah benda dengan massa M, sebuah benda dengan massa M ditembakkan dengan kecepatan V0 membentuk sudut theta. Jadi lintasannya merupakan lintasan parabola, kira-kira seperti ini. Lalu ini namanya adalah kita sebut sebagai titik maksimum atau H max. Pada titik maksimum yang adalah hanya kecepatan Vx, sedangkan Vy-nya adalah 0. Oke. Nah, di sini kita bahas adalah hanya untuk pada titik tertinggi saja. Kalau mencari energi kinetik, energi potensial seperti biasa, tinggal masukkan seperti rumusnya, ya. Masih ingatkan persamaan-persamaan pada gerak parabola? Kalau tidak ingat, bisa dilihat lagi videonya, ya. Bisa lihat lagi videonya tentang yang namanya gerak parabola. Lalu kalau kita bahas pada titik maksimum, pada titik maksimum diingat bahwa yang namanya Vy-nya sama dengan 0, sedangkan Vx sama dengan V0 cos theta. Kemudian V totalnya sama dengan Vx karena Vy-nya adalah 0. Jadi kalau kita lihat misalnya energi kinetiknya pada titik maksimum atau EK, rumusnya adalah EK sama dengan setengah MV total dipangkat 2. Tadi V totalnya sama dengan Vx, jadi setengah MVx dipangkat 2. Sementara Vx tadi adalah V0 cos theta, jadi inilah setengah M V0 kuadrat, ya, V0 cos theta kuadrat, V0 kuadrat cos kuadrat theta. Jadi setengah M V0 itu kuadrat sama dengan EK 0. Dah, setengah M V0 kuadrat sama dengan EK 0. Makanya boleh kita tulis bahwa EK di titik tertinggi sama dengan, boleh kita pakai setengah M V0 kuadrat cos kuadrat theta, boleh. Atau boleh kita pakai dengan persamaan EK 0 cos kuadrat theta. Saya ulangi, EK 0 itu adalah setengah M V0 kuadrat. Kemudian kita bahas yang namanya energi potensial. Energi potensial pada titik maksimum atau EP. Kalau EP rumusnya adalah pada titik maksimum, ya, berarti MGH, tentu H max. Ingat bahwa mencari H max rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi kalau kita masukkan ke EP-nya, berarti EP sama dengan M dikalikan dengan G
dikalikan dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi G-nya habis. Ya, tinggal setengah M0 kuadrat sin kuadrat theta. Saya ulangi, yang tinggal adalah setengah M0 kuadrat sin kuadrat theta. Berarti boleh kita tulis bahwa EP sama dengan EK0 dikalikan dengan sin kuadrat theta. Nah, seperti itu dia. Kemudian, bagaimana dengan energi mekanik? Kalau energi mekanik cukup kita jumlahkan, maka energi mekanik itu adalah EP ditambahkan dengan EK. Oke, EM sama dengan EP ditambahkan dengan EK. Dah. Jadi EP-nya tadi setengah M0 kuadrat sin kuadrat theta atau EK0 sin kuadrat theta, kemudian EK-nya EK0 cos kuadrat theta. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah kita keluarkan EK0 berarti sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta. Ingat, dalam trigonometri sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, maka energi mekanik itu sama dengan EK0. Oke, itu dia. Jadi nilainya selalu konstan. Jadi inilah yang namanya pembahasan materi, ya, materi tentang usaha dan energi bagian yang pertama. Boleh nanti kita lihat pembahasan soal-soalnya. Baik, kita lihat kepada soal nomor 1. Perhatikan gambar benda A yang jatuh bebas dari titik P. Maka EPQ banding EKQ adalah. Oke, jadi yang ditanya adalah berapakah perbandingan EP di Q dengan EK di Q. Oke, jadi kita lihat gambarnya di titik Q. Ini kita sebut misalnya adalah H2. Kemudian ini kita sebut H1. Maka kalau EP di Q berarti M dikali G dikalikan dengan H2 per, sedangkan kalau mencari EK untuk gerak jatuh bebas tadi boleh kita tulis dengan MG. Tentu EK-nya adalah tingginya dari A ke Q berarti H1. Ini kita habiskan. Maka yang tinggal adalah H2 dibandingkan dengan H1. H2-nya adalah 1,8 per H1-nya 5 dikurang 1,8 berarti 3,2 sama dengan 18 per 32. Sama-sama dibagikan dengan, bagi berapa ini? Bagi 2 berarti 9 dibanding dengan 16. Oke, itulah jawaban soal nomor 1. Cukup gampang. Pilihannya adalah B. Soal nomor 2, perhatikan gambar. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan benda pada saat berada 15 meter di atas tanah adalah. Oke. Jadi ini kita anggap sebagai titik A, kemudian ini titik B. Titik B itu 15 meter di atas tanah, berarti ini adalah tanah sebagai acuan. Yang ditanyalah kecepatan di titik B atau 15 meter di atas tanah. Jadi caranya dengan memakai hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Berarti EPA ditambahkan dengan EKA sama dengan EP di B ditambahkan dengan EKB. Energi potensial di A, acuannya tanah, berarti MGHA. Kalau EK-nya 0. Kenapa dia 0? Karena
gerak jatuh bebas, kecepatan awal sama dengan 0. Kemudian di B berarti mg hb, lalu ditambahkan dengan setengah m vb dipangkat 2. Jadi kita mencari vb. M-nya bisa kita matikan. Kemudian di sini tinggallah 10, gravitasinya 10, kemudian tinggi A dari tanah 20 sama dengan ini 10, kemudian tinggi B dari tanah 15 ditambahkan dengan setengah VB dipangkatkan dengan 2. Ini 200, ini 150, berarti kalau dikurangi adalah 50 sama dengan setengah VB dipangkatkan dengan 2. Maka kita peroleh VB sama dengan akar dari 100 ya. Akar 100 berarti 10 meter per sekon. Oke, gampangnya ya. Jadi pilihannya adalah para sahabat C. Soal nomor 3, sebuah balok bermassa M kilogram dilepaskan dari puncak bidang miring yang licin. Seperti gambar di samping, perbandingan energi potensial dan energi kinetik balok ketika di titik M. Nah, ini permukaannya licin. Oke. Jadi ini tingginya lah sepertiga H. Ini totalnya H. Berarti ini dari sini kita hitung 2/3 H. Oke. Nah, ini kita sebut adalah sebagai H2, kemudian inilah H1. Yang ditanyalah perbandingan energi potensial dengan energi kinetik. Gampang ini, tinggal bandingkan doang. M, G, kalau EP-nya berarti kita pakai H2. Dari sini ukurnya, ya kan? Di titik M. Kemudian EK-nya M, G, H1. Oke, ini kita habiskan, berarti H2-nya adalah 1/3 H. Kemudian kalau H1-nya adalah 2/3 H, 3-nya habis, kemudian H-nya juga habis, maka hasilnya adalah 1/2. Oke, berarti pilihannya adalah B. Gampang sekali. Soal nomor 4, perhatikan gambar bola A masanya 2 kg dilepaskan dan menempuh lintasan licin. Seperti pada gambar, jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, energi kinetik bola saat di B. Oke. Jadi di titik B ini kita sebut sebagai H2, lalu ini kita sebut sebagai H1. Dengan memakai hukum kekekalan energi mekanik, berarti EM di A sama dengan EM di B, maka EPA ditambahkan dengan EKA sama dengan EP di B ditambahkan dengan EKB. EPA M kali G kali HA 2 kali 10, tingginya di A dari acuan, ini sebagai acuan. Ini kita tukar ke meter, berarti 2,4, ya kan? Jadi EP di A adalah 2 dikali 10, tingginya 2,4. EK di A 0 karena meluncur. EP di B berarti 2 dikali 10, tinggi di B dari acuan 1,2 ditambahkan dengan EKB. 2 kali 10 kali 2,4 berarti 48. Ini 2 kali 10 kali 1,2 berarti dikurang 24 sama dengan EKB. Maka kita perolehlah bahwa EKB sama dengan 24 Joule. Nah, seperti itu dia. Atau langsung pun boleh aja langsung seperti yang tadi, EKB berarti MG. Tinggi B meluncur dari A berarti AB. AB tingginya adalah H1 berarti ini H1. 2 dikali 10, H1-nya 120 cm, kita ubah ke meter 1,2. Berarti 24 Joule, sama jawabannya ya. Gampang, pilihannya adalah E. Soal nomor 5, sebuah benda dengan massa 2 kg ditembak, ya bukan ditembak,
ditembak dengan sudut elevasi 60 derajat dan kecepatan awalnya 100 meter per sekon. Hitung besar energi kinetik peluru di titik tertinggi atau di titik maksimum. Ini namanya V0. Ini massa. Kemudian inilah theta 0. Energi kinetik gerak parabola. Tadi saya jelaskan untuk mencari energi kinetiknya di titik tertinggi adalah Eka 0 dikalikan dengan cos kuadrat theta, di mana Eka 0 itulah setengah M V0 kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat theta. Kita masukkan setengah, masanya 2, V0 nya 100 kuadrat berarti 10.000 atau 10 pangkat 4. Cos kuadrat theta, cos 60 setengah dipangkat 2 berarti 1/4. Ini habis, berarti 10.000 dibagi 4, 2.500 joule. Gampang sangat, macam tak soal ya. Pilihannya adalah D. Soal nomor 6, sebuah bola meluncur dari tepi jurang seperti ditunjukkan pada gambar. Bola ini tidak berputar, artinya tidak berotasi, maka energi kinetik rotasinya kita abaikan. Kelajuan horizontal bola saat meninggalkan tepi jurang 20 meter per sekon, dalam jurang 40 meter. Ya, dalamnya jurang 40 meter. Berapa kecepatan bola sesaat sebelum menyentuh dasar jurang? Oke. Jadi, ini kita buat dulu ini titik A, kemudian dasar jurang berarti kira-kira nanti di sini bendanya titik B. Oke. Dengan memakai hukum kekalian energi mekanik, berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. EPA ditambahkan dengan EKA sama dengan EP di B ditambahkan dengan EKB. Ini rumusnya MGHA. Ini setengah MVA kuadrat EP di B. Tinggi di B itu jadinya adalah 0 dari acuan. Ini adalah acuannya. Kemudian ditambahkan dengan setengah MVB dipangkat 2. Tentu M kita matikan. Oke, G nya 10. Tinggi A nya dari acuan 40 ditambah setengah kecepatan di A tadi 20 ya, pangkat 2 400 sama dengan setengah VB dipangkat 2. Ini 400. Terus 200 sama dengan setengah VB kuadrat. 600 sama dengan setengah VB kuadrat. Jadi kita peroleh bahwa VB kuadrat sama dengan 1200 dia kali, ya kan? Dia kali akar daripada 1200 adalah 20 akar 3 meter per sekon ya. Gampang juga ini. Pilihannya adalah B. Soal nomor 7, sebuah bola bermassa 0,1 kg dilempar mendatar dengan kecepatan 6 meter per sekon dari atap gedung yang tingginya 5 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, maka energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter. Oke. Jadi katanya sebuah benda dilempar mendatar ya. Dilempar mendatar dengan massanya 0,1 kg, kecepatannya adalah 6 meter per sekon dari atap gedung. Nah, misalkan ini atapnya. Oke. Tingginya 5 meter. Oke. Tentu nanti lintasannya adalah seperti ini kan. Kemudian energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter. Nah, kita anggap di sini nanti bendanya dengan tingginya adalah 2 meter. Ini kita sebut titik A, kemudian ini titik B.
B. Yang ditanya adalah EK pada ketinggian 2 meter atau di B. Tinggal kita buat aja ini seperti yang tadi ya kan. EM di A sama dengan EM di B. Berarti EPA ditambahkan dengan EKA sama dengan EP di B ditambahkan dengan EKB. Jadi kita mencari EKB. Ini rumusnya MGHA ditambah setengah M VA kuadrat sama dengan MG HB ditambahkan dengan EKB. Oke, kita masukkan masanya 0,1 dikali 10. Tinggi A dari acuan ini sebagai acuan 5. Kemudian setengah dikalikan dengan 0,1. Kemudian kecepatan dia 6 meter per sekon pangkat 2 berarti 36. 0,1 dikali 10 tinggi di B tadi dari acuan 2. Lalu ditambahkan dengan EKB. Ini hasilnya adalah 5 P 36 dibagi 2. Berapa itu? 18 tambah 0,1 tambah 0,1 kali 0,1 1,8 ya kan, sama dengan 0,1 kali 10 kali 2 berarti 2 ditambahkan dengan EKB, maka kita perolehlah bahwa EKB sama dengan 4,8 Joule. Gampang-gampang aja ini soal saya. Pilihannya B. Soal nomor 8, perhatikan gambar. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan pada sudut elevasi 60 derajat dan kecepatan 40 meter per sekon. Seperti pada gambar, jika gesekan dengan udara diabaikan, maka energi kinetik peluru pada titik tertinggi. Ini sama seperti soal yang tadi ya kan? Tinggal kita masukkan aja pada titik tertinggi mencari EK. Apa tadi rumusnya? Setengah M V0 kuadrat cos kuadrat theta. Oke, masukkan aja. Setengah, masanya 20 gram, kita ubah ke kilogram, berarti 2 kali 10 pangkat minus 2. V0-nya 40 kuadrat 1600. Cos 60 setengah dipangkat 2 1/4. Ini kita coret ya kan? Ini lagi coret. Jangan dicoret semua ya kan? 16 bagi 4 Joule. Macam-macam baik. Pilihannya adalah B. Soal nomor 9. Sebuah bola kecil bermassa M meluncur di atas permukaan licin dengan profil mengikuti fungsi Y sama dengan H0 cos X tambah 1, dengan Y adalah ketinggian bola di atas sumbu horizontal X. Jika bola dilepas dari ketinggian maksimum pada sumbu Y tanpa kecepatan awal, maka pernyataan yang tepat adalah oke. Jadi ini katanya sebuah benda meluncur pada permukaan licin, berarti itu adalah pastinya bidang miring karena mempunyai ketinggian. Oke, seperti ini. Inilah namanya Y. Lalu ada sebuah benda dengan massa M, katakanlah ini titik A. Kemudian bendanya meluncur sampai ke titik terendah. Nah, di sini katakanlah ini titik B. Oke. Katanya di sini perlu digarisbawahi jika bola dilepas dari ketinggian maksimum, Jadi persamaannya kan tadi Y sama dengan H0 dikalikan dengan cos X ditambah 1. Jadi supaya maksimum Y-nya berarti Y maksimum maka dicapai jika cos X sama dengan 1. Kenapa 1? Karena nilai cos paling maksimum adalah 1.
Jadi kita peroleh bahwa Y max sama dengan cos X1, 1 tambah 1, 2, berarti 2H0. Lalu kita uji untuk nomor 1. Kecepatan bola di titik terendah berarti di titik B. Kita buat aja, energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Berarti EPA ditambahkan dengan EKA sama dengan EP di B ditambahkan dengan EKB. Ini MG, tingginya adalah karena dia dari maksimum, berarti ini E max. Kemudian ini 0, ini lagi 0, ditambah ini setengah MV, B di pangkat 2, M nya kita habiskan. Oke saudara, kita lanjut. Berarti G, tadi E max nya adalah 2H0 sama dengan setengah V B kuadrat. Maka kita kali silang duanya, kita peroleh bahwa VB kuadrat sama dengan 4GH0. Jadi VB sama dengan akar 4 berapa? 2, berarti 2 akar GH0. Berarti ini benar. Nomor 2, kecepatan bola setengah kecepatan maksimum saat Y sama dengan 7/4H0. Nah, ini gampang aja ini sebenarnya, ya kan? Katanya nomor 2, V-nya sama dengan setengah kecepatan maksimum setengah dari sini. Inilah paling maksimum. Setengah dari sini berarti setengah dari VB sama dengan akar GH0. Ini dicapai katanya saat Y berapa? 7/4H0. Oke, jadi kita buktikan. Buktinya kita tunjukkan V itu sebenarnya boleh kita pakai dengan rumus apa? Akar 2GH. Tentu di sini kita pakai dengan Y. Langsung masukkan aja. Akar dari 2. Kemudian dikalikan dengan G. Dikalikan dengan Y. 7/4H0. Berarti adalah akar dari 7/2 GH0. Apakah ini sama dengan ini? Enggak ya? Tidak, berarti ini salah. Nomor 3, energi mekanik bola adalah 2 mGh0. Iyalah, tadi kan kalau energi mekanik itu kita lihat aja di A, ya kan? EP ditambahkan dengan EK di A di A. Tadi ini M dikali G dikali 2H0, tingginya kan sama maksimum dilepaskan. Ini 0, berarti ini adalah 2 mGh0, benar. Kemudian nomor 4, energi kinetik bola sama dengan setengah energi mekanik. Oke, katanya EK-nya sama dengan setengah energi mekanik. Berarti setengahnya inilah mGh0. Kita buktikan. Buktinya apakah sama? Katanya itu dicapai saat Y berapa? Akar dari 3GH0, bukan Y ya, saat V. Saat V dicapai, kita hapus dulu. Nih. Saat V dicapai akar 3 GH0/2. Oke, kita buktikan. EK sama dengan setengah M, ini pangkat 2 kan? Setengah V kuadrat, berarti 3G H0/2. Jadi berapa ini? 3/4 mGh0. Oke, apakah ini sama dengan ini? Tidak, salah. Jadi sebenarnya soal seperti ini
menjawabnya kalau pernyataan satu benar, nomor 3 pasti benar. Kalau pernyataan satu salah, nomor 3 pasti salah. Seperti itu. 1 dan 3 itu benar, pilihannya adalah B. Kalau 1, 2, 3 yang benar, pilihannya A. 2, 4 yang benar, pilihannya C. Kalau hanya 4 yang benar, pilihannya D. Semua benar, pilihannya adalah E. Begitu cara menjawab soal seperti ini, ya. Soal nomor 10, sebuah benda bermassa M meluncur dari keadaan diam sepanjang bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan theta sejauh D. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, oke, kita buat dulu bidang miringnya, kira-kira seperti ini. Dengan sudut theta. Ini tingginya kita sebut H, ini bendanya meluncur, ya, meluncur tanpa kecepatan awal. Katakanlah ini titik A. Kemudian sampai dia di titik terendah, kita sebut titik B. Panjang bidang miring adalah D. Oke. Kalau dari sini kita lihat, untuk mencari hanya, maka kita memakai aturan daripada sin. Sin theta sama dengan depan per miring, depannya H, miringnya D. Berarti H itu sama dengan D dikalikan dengan sin theta itu dulu. Oke. Kelajuan benda setelah menempuh jarak D adalah akar GD cos theta. Jadi kalau mau langsung boleh aja langsung, ya kan? Mencari V itu boleh kita pakai dengan kecepatan dB, yaitu akar dari 2GH. Kita masukkan hanya, berarti 2 dikali G, hanya tadi D sin theta, ini hasilnya. Percepat. Ini salah. Energi mekanik sistem adalah tetap, benar. Ingat, karena dia licin, berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Besar perubahan energi kinetik benda setelah menempuh jarak D/2 adalah, nah, D/2 berarti kira-kira di sini. Oke. Ini D/2. Ini theta. Dan ini kita buat lainnya adalah sebagai, yang inilah H aksen. Dan jadi kalau di sini dia kita anggap ini sebagai titik C, yang tadi kan di situ energi, ya kan, kinetik benda setelah menempuh jarak D/2, perubahan energinya. Dan perubahan energinya kalau E kan 0 kan 0, ya kan, ini di titik A. Kemudian kalau E kali C kan boleh kita pakai dengan M G H, tentunya H dari A ke C. Nah, itulah yang kita sebut dengan HAC sama dengan H aksen. Nah, H aksennya kan belum ada. Nah, kita pakai lagi dengan sin theta. Sin theta sama dengan, kita lihat aja dari sini, dari segitiga ini, coba lihat, ya. Segitiga ini siku-siku kan di sini. Sin theta depan per miring, miringnya D/2, depannya H aksen, berarti H aksen per D/2. Jadi kita peroleh H aksen sama dengan D/2 sin theta. Maka kita peroleh bahwa EKC sama dengan MG H aksen, berarti MG H aksennya adalah D/2 sin theta. Oke, berarti ini adalah salah. Energi kinetik benda di dasar bidang miring MGD sin theta. Oke, tadi kan untuk mencari nomor 4 ya, untuk mencari energi kinetik di titik di dasar bidang miring, berarti di B, ya kan? Kita pakai aja MG, tingginya dia kan berangkat dari A langsung ke B, ya kan? Berarti kita pakai dengan tinggi HA dengan B, HAB. Berarti M G HAB itu kan sama dengan H, ya kan? Sama dengan H, sementara H kita dapat D sin theta, berarti MGD sin
theta. Nah, ini dia. Benar? Benar. Jawaban benar adalah 2 dan 4. Kalau 2 dan 4 berarti pilihannya adalah C. Seperti itu. Oke. Jadi inilah pembahasan tentang usaha dan energi bagian pertama. Kalau ada pertanyaan atau soal-soal yang mau ditanyakan, silahkan di komen. Ya, kasih nomor handphonenya, ya kan? Kasih nomor handphonenya biar bisa di chat. Sekian dari saya. Terima kasih.